pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saudara, kali ini kita berada di episode 42 bersama Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik dari Rumah Sakit JIH, Jogja International Hospital, dan juga Rumah Sakit Akademik Universitas Gajah Mada. Nah, jangan lupa klik subscribe dan bagikan video ini karena temanya ini adalah tema yang penting untuk kesehatan kita. Dan tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono MPD. Nah, apa tema kita? Tema kita adalah akan mempelajari, akan memberi informasi kepada saudara semua mengenai bagaimana sebaiknya pola makan bagi orang yang menderita sakit jantung. Nah, ini tentu penting. Jantung adalah organ yang paling berharga bagi tubuh semua manusia. Beda misalkan dengan lutut. Kalau lutut patah masih hidup, tapi kalau jantung mampet saya kira sudah game saya kira kita. Gimana, Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Iya, betul, Prof. Jantung termasuk organ utama ya, organ vital bahkan bisa dibilang. Jantung dan otak gitu ya. Kalau salah satunya failure, salah satunya gagal ya selesai. Ya, gimana dok? Pola makan supaya Oke, jantung kita tetap sehat. baik. Karena kan ada Ah, mitos-mitos. Itu banyak mitos. Apakah benar enggak misalkan kita olive oil bisa membuat mm-mm. kemudian biji apa biji grape apa itu grape itu anggur merah itu Hmm, punya katanya bisa baik, apa menjaga sih kanker. ya? Nah, sebetulnya ada Baik. gimana dok? Baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya akan sedikit menjelaskan dulu sekilas gitu ya. Ini, Sebetulnya penyakit jantung tuh ada apa saja gitu ya. Jadi penyakit jantung secara umum itu ada yang memang disebabkan karena adanya sumbatan. Mungkin biasanya kita kenalnya sebagai penyakit jantung koroner ya, Prof ya. ya, Wah, kena jantung koroner. Nah, itu artinya ada sumbatan di situ. Kemudian ada juga penyakit jantung yang disebabkan karena memang eh, bawaan sejak lahir, Prof. Itu kan hmm, juga ada nggih. Jadi dari sejak lahir, sejak bayi memang sudah ada gangguan pada organnya itu. Kemudian penyebabnya yang lain karena infeksi, hmm. ya. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia ada infeksi gitu ya, mungkin dari aktivitas sehari-hari atau mungkin karena ada sesuatu lah ya sehingga jantungnya mengalami infeksi itu juga bisa ya. Kemudian adanya gangguan pada irama jantung. Harusnya jantungnya misalnya bunyinya dek 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 dek, ini jadi dek 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 dek, atau malah sebaliknya jadi lebih lambat Apa itu atau dok? Itu yang disebut aritmik itu ya? aritmia, betul, Prof. Nggih, aritmia, disritmia seperti itu ya. Jadi irama jantungnya jadi tidak normal, itu juga bisa. Nah, penyebab yang irama jantung tidak normal ini ya, dia merupakan kesimpulan dari bisa karena ada infeksi, bisa karena ada gangguan jantung bawaan itu tadi, atau memang ada penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darahnya itu tadi. Nah, kalau dari jenis-jenis itu artinya memang tidak semuanya disebabkan oleh faktor pola makan, Hmm. tapi memang utamanya yang menyebabkan sakit jantung itu ternyata salah satunya karena pola makan itu tadi, Prof. Ya, Oh, oke. Nah, kalau misalnya gejalanya biasanya muncul apa sih gitu ya? Pastinya kalau yang secara umum dada terasa tidak nyaman, nyeri, sesak nafas gitu ya, Prof ya. hmm. Kalau misalnya mengalami keluhan-keluhan seperti itu dan berlangsung lama, segera diperiksakan ke dokter spesialis Ya. ya. Atau bahkan segera dibawa ke IGD malahan, Prof. Jadi jangan nunggu nanti-nanti gitu ya. Ya, ya, Biasanya nanti orang bilangnya kena angin duduk atau apa gitu lah ya. ya, ya, ya. Ya, nah, baik penanganannya nanti pasti yang utama pengobatan atau yang lainnya sesuai dari dokter spesialis penyakit dalam atau spesialis
jantung ya. Nah, bagaimana dari faktor gizinya? Kalau dari faktor gizi, pastinya pengaturan pola makan untuk penyakit jantung ini sangat penting. Hmm. Ketika seseorang yang beresiko mengalami sakit jantung atau bahkan sudah mengalami sakit jantung dan saat ini mendapatkan perawatan, pengaturan pola makan menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ketika misalnya kita sudah mendapatkan obat secara rutin, kita minum obat, tapi kita tidak menjaga pola makan, hasilnya pasti juga tidak maksimal. Ya, Oke, jadi yang pertama, apa yang harus dilakukan? Yang pertama harus dilakukan adalah mengatur porsi makan, Prof. Itu dulu oke. yang utama, ya. Mengatur porsi makan. Jangan sampai makannya porsinya jadi berlebihan, Hmm. atau yang sebaliknya, karena takut makan ini itu, kemudian makannya jadi kurang. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita harus konsumsi makanan yang mengandung tinggi serat, ya. Oke. Rendah lemak, tinggi serat, dan mengandung vitamin dan mineral. Apa itu? Banyak konsumsi sayur dan buah, ya. Sayur dan buah ini kan yang banyak mengandung antioksidan itu ya, Prof ya, Ya, yang dia ya. fungsinya bisa membantu menetralisir inflamasi atau peradangan yang ada di dalam pembuluh darah kita, Hmm. ya. Kemudian mengurangi, membatasi, atau bahkan menghindari konsumsi makanan-makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Lemak jenuh ya dalam hal ini ya, Ya, lemak yang tidak baik ya. Sumbernya dari mana? Biasanya yang dari daging yang gajih-gajih itu ya, Prof ya. ya, ya. Gajih-gajih kayak gitu ya. Kemudian seafood-seafood yang sekiranya memang tinggi kolesterol, yang mungkin kita bahas yang di Hmm. episode sebelumnya tentang makanan yang kolesterol tinggi itu ya. Ya. Eh, Kemudian makanan-makanan olahan santan, makanan-makanan olahan yang dimasak dengan cara digoreng. Nah, itu sebaiknya mulai dibatasi atau bahkan lebih bagus lagi kalau memang bisa dihindari. Jadi lebih ideal memang untuk pengolahan makanannya dengan cara dikukus, direbus, ditim misalnya, itu akan lebih baik bagi penderita penyakit jantung. Jadi menghindari makanan-makanan yang diolah dengan cara digoreng. Nah, kemudian yang juga tidak kalah utama adalah mengatur berat badan, Prof. Wah, Biasanya ya, tidak selalu, tapi umumnya, apalagi tren zaman sekarang, kalau saya iya. bilang tren ya, karena ternyata yang mengalami serangan jantung, yang mengalami penyakit jantung, itu adalah orang-orang di usia muda dan hampir semuanya itu mengalami obesitas, Mhm. mengalami kelebihan berat badan, Ya. ya. Nah, jadi pada akhirnya ketika kita sudah mengatur pola makan, kita makanan yang mengandung tinggi serat, mengurangi makanan yang mengandung lemak jenuh dan kolesterol, yang terakhir apa? Kita harus mengatur, kita harus menjaga berat badan kita. Seperti itu, Prof, Itu, kira-kira. Dok, Ya, ya, ap- Prof. ada nggak itu yang makanan-makanan Mm-mm. misalkan yang saya katakan tadi anggur itu bijinya memperkuat jantung. Itu Iya. di kedokteran apa dikenal itu? Misalkan olive oil, misalkan minyak zaitun itu juga bisa Iya, di sana. Itu baik, apakah Prof. apa Mm-mm. iklan bisnis mereka atau memang di kedokteran dikenal juga itu, Dok? Gimana? Baik, mungkin kalau dibilang fungsinya untuk memperkuat jantung, saya rasa kok tidak ya, Prof ya. Hmm. Tapi ya, tapi memang biji anggur dia kandungan antioksidannya tinggi, Prof. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Hmm. ya. Jadi dia memang fungsinya membantu untuk apa istilahnya, menetralisir ya, Hmm. menghilangkan radikal-radikal bebas yang dapat menjadi penyebab terjadinya kerusakan jantung, kerusakan pembuluh darah di jantung. Nah, itu bagus. Jadi kalau makan anggur jangan cuma buahnya tapi sak bijinya gitu ya, Prof Iya, ya. iya, iya. Nah, kemudian bagaimana dengan olive oil atau minyak zaitun? Itu juga sama, Prof. Olive oil, minyak zaitun itu kandungannya baik karena mengandung omega 3 dan omega 6 yang fungsinya bisa sebagai antiinflamasi.
sama. Hmm. Jadi dia membantu untuk mengurangi peradangan-peradangan yang ada di dalam tubuh kita. Hmm. Nah, sebetulnya yang lebih bagus lagi dibandingkan dengan minyak zaitun adalah kapsul minyak ikan, Prof. Oke, ya. Ya, omega 3 ya, minyak ikan. Nah, itu bagus sekali. Itu dia bisa membantu untuk sama dia sebagai antiinflamasi. Kandungan omega 3-nya dia lebih tinggi dibandingkan dengan minyak zaitun ya. Kemudian bisa dikonsumsi sehari sekali. Seperti itu, Dan Prof. kalau Biasanya dalam bentuk kapsul ya. kapsul ya, minyak Mm-mm. ikan, minyak ikan, Mm-mm. saya juga setiap hari mengkonsumsi itu. Kalau sehari 2 atau 3 itu nggak bagus ya, karena itu oh, ada dosisnya nggak? Karena itu kan alami, bukan obat kimia gitu. Iya, betul, Prof. Jadi omega 3 walaupun dia baik, ternyata tetap ada batas maksimalnya gitu, Prof. Nih, Ada dosis maksimalnya ya. Jadi kurang lebih sekitar kandungan omega 3-nya sendiri hanya boleh sekitar 2 sampai 3 gram per harinya. hmm. Sehingga kalau untuk kebutuhan kita saja sebetulnya 1 kapsul per hari itu sudah cukup, Prof. Nah, kalau sudah Gitu. kalau Mm-mm. sudah minum minyak ikan, berarti Ya, nggak perlu konsumsi ikan dong. oh, tetap Prof ya. Nah, ingat ya namanya suplementasi ya. Kalau Hmm. suplementasi itu kan artinya tambahan ya. Jadi sebetulnya kita tetap harus real food, makanan yang sungguhan itu yang harus kita Iya. konsumsi. Sama kalau kayak kita, dok, saya minum suplementasi vitamin A, B, C, silakan. Tapi jangan lupa real foodnya, makanan yang sesungguhnya itu juga tetap harus dimakan. Jangan karena sudah minum suplemen, kemudian artinya oh berarti sudah nggak perlu makan ikan atau sudah nggak perlu makan sayur dan buah misalnya. Tidak. Jadi tetap makanan yang asli, makanan yang sesungguhnya itu tetap harus dikonsumsi. Sama satu lagi Prof, tadi maaf yang ketinggalan. Harus mulai membatasi konsumsi karbohidrat sederhana ya, karbohidrat sederhana atau karbohidrat yang tinggi gula gitu ya, Hmm. tepung-tepung, roti-roti gitu ya, eh, Aha. kerupuk, keripik, kan itu sudah tepung digoreng pula. Nah itu nanti harus mulai dikurangi, dibatasi gitu, Prof. Ya, saya juga membatasi sehari satu Ya. kerupuk hijau. Oh, belum bisa sampai mengurangi ya, Prof ya. Ya, dok, yang antioksidan tadi, Iya, bahwa misalkan saja buah anggur bisa melawan antioksidan, merupakan antioksidan. Nah, iya betul. oksidan-oksidan yang jahat itu Mm-mm. keluyuran kemana saja. Apakah selalu nempel di jantung, Mm-mm. kemudian di paru, atau di Mm-mm. tubuh, Mm-mm. di mana saja bisa. Kemudian kita harus punya antioksidan gitu, dok. Betul, jadi untuk oksidan atau radikal bebas itu dia tidak spesifik suatu organ. Jadi Hmm. dia bisa ada di seluruh tubuh kita, di kulit, di pembuluh darah, di otot, di jantung, semuanya pasti ada radikal bebas. Ya, Ya, ya sebetulnya tubuh kita sendiri dari hasil metabolisme gitu ya, itu ya. juga menghasilkan radikal bebas ya, Prof ya, oksidan. Hmm. Tapi kan tubuh kita punya sistem imun, punya sistem pertahanan tubuh sendiri yang bisa Ya. menghilangkan si oksidan itu. Nah, yang berbahaya itu adalah radikal bebas atau oksidan yang berasal dari luar, Prof. Ya, Oh. salah satunya polusi misalnya, dari bahan-bahan pengawet di makanan misalnya. Kemudian itu tadi makanan olahan-olahan yang digoreng. Dan satu lagi faktor pencetus atau faktor pemicunya dari serangan jantung juga atau penyakit jantung. Radikal bebas dari rokok, Prof. Jadi untuk Wah, ya itu ya, itu betul. juga berbahaya sekali ya. Nah, itu dapat meningkatkan jumlah radikal bebas yang ada di dalam tubuh kita, di mana radikal bebas ini nanti kalau misalnya jumlahnya menjadi toksik atau menjadi berlebihan, dia akan merusak. Ya, dia akan merusak sel-sel di dalam tubuh kita. Itulah fungsinya kita perlu antioksidan dalam hal ini untuk kesehatan jantung. Nah, tapi itu tadi tidak selalu harus membeli suplementasi.
Aha. Asal Ya, kita mengkonsumsi makanan yang baik, serat, buah, sayur, beraneka warna gitu ya, Prof ya, ya, sehingga kandungan antioksidannya kita dapatnya beraneka ragam juga. Nah, insya Allah tidak apa-apa. Pastinya oke. juga menghindari faktor-faktor pencetusnya ya, Prof ya. Ya, ya. Sudah tahu merokok bikin apa namanya meningkatkan radikal bebas atau dapat menyebabkan salah satu faktor resiko serangan jantung. Tapi oh saya kan makan buah, makan sayur, berarti boleh dong, berarti nggak apa-apa. Nah tidak seperti itu juga. Ya, ya. Oke. Gitu, Prof. Ya, baiklah dok. Iya, Sudah Prof. banyak informasi tentang jantung. Kemudian bagaimana kita harus berpola makan. Jadi saudara-saudara, dan mudah-mudahan apa yang eh, oksidan tadi, mudah-mudahan tidak mendekati jantung. Cukup di jari-jari kan nggak bahaya dok. Bisa tidak lebih bagus lagi, Prof. Ya, ya, oke. Baik, baik, dok. Mudah-mudahan kita semua sehat. Sehat Amin. itu harus diperjuangkan dan Mm-mm. perjuangannya harus makan yang baik, pola makan yang baik. Saudara perhatikan ini tadi eh, tausiah dari Dokter Ahmad dan kalau saudara punya masalah tentang bagaimana membuat pola makan yang baik, konsultasi kepada beliau terkait dengan kondisi tubuh saudara. Dan sampai ketemu lagi. Terima kasih, Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.